Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Imamat 25 ayat 1 sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguluskan tanah yang ke-50 dan maklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu hendak kamu makan, harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun belakangan ini alam seperti tidak bersahabat dengan manusia. Beberapa bencana alam terjadi. Ada gempa bumi yang terkadang disertai tsunami, ada banjir yang menelan banyak korban jiwa maupun harta, ada musim kemarau yang berkepanjangan yang sangat panas luar biasa, kebakaran hutan pun terjadi. Manusia telah mengeksploitasi bumi, mengabaikan hukum, etika, dan moral. Manusia tidak peduli terhadap lingkungan, limbah industri, kebakaran hutan, polusi udara di daerah perkotaan, penimbunan hutan bakau untuk pemukiman, pembuangan sampah tanpa pengolahan. Ulah manusia ini menimbulkan bencana alam, banjir,
longsor, kemarau panjang, bumi sungguh-sungguh menjadi rusak. Para petani pun sebelumnya dapat memprediksi saat musim penghujan dan musim kemarau, sehingga mereka dapat menetapkan saat bercocok tanam. Dulu ada istilah BER, September, Oktober, November, Desember, dan pada bulan itu dibutuhkan ember. Itu berarti saudara-saudara, pada saat itu orang tahu memprediksi musim hujan. Kini semuanya telah sirna. Alam demikian buruknya yang sudah mengganggu kehidupan manusia, cukup mencemaskan kehidupan manusia. Alam buruk itu tentu saja menimbulkan penyakit bagi manusia. Apakah corona juga bagian dari buruknya alam ini? Entahlah, mungkin jawabnya ada pada rumput yang bergoyang. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang telah ada sejak dahulu kala, yang ditulis ribuan tahun yang lalu, juga sudah mengingatkan umat manusia untuk menata alam ini dengan baik. Dari atas gunung Sinai, Tuhan mengingatkan Musa agar umatnya turut memelihara bumi. Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk bekerja keras sampai berkeringat, karena memang pada zamannya pekerjaan umat Tuhan adalah bertani. Namun Tuhan juga mengingatkan agar umat tetap memelihara tanah. Melalui nas ini, ada dua tahap untuk menata tanah atau memelihara tanah. Yang pertama, ada yang disebut Sabat. Umat Tuhan diperkenankan menanam, merantingi, dan mengambil hasil tanah selama 6 tahun. Tetapi pada tahun ke-7, tanah itu perlu diberi waktu beristirahat. Tidak boleh menabur dan merantingi. Masa ini, tanah berhenti penuh. Masa perhentian ini disebut sebagai Sabat bagi Tuhan. Kalaupun pada tahun ke-7 itu ada hasil yang dituai karena tumbuh sendiri, tidak boleh menjadi milik pribadi si punya tanah, tetapi dibagi kepada semua budak laki-laki dan perempuan, pekerja atau orang upahan, dan orang asing yang tinggal bersamanya. Dan itulah yang menjadi makanan mereka dan juga bagi ternak. Ayat 6 dan 7. Yang kedua disebut tahun Yobel. Tahun Yobel atau 50 tahun juga menjadi tahun yang penting untuk pemeliharaan tanah. Setelah tanah digunakan selama 7 kali 7 tahun atau selama 49 tahun, maka tahun ke-50 tanah tersebut kembali diistirahatkan. Namun tahun ini, selain tidak mengambil hasilnya, juga melakukan suatu perayaan, yaitu memperdengarkan bunyi sangkakala. Artinya saudara-saudara, kalau orang telah bekerja mengelola tanah selama 49 tahun, tentu ia telah memiliki cukup dan lebih, sehingga patutlah dirayakan dengan memperdengarkan bunyi sangkakala. Perayaan ini disebut Hari Raya Pendamaian. Untuk hal ini bukan lagi disebut Sabat, tetapi menguduskan. Dan pekerjanya semua kembali kepada kaumnya atau pulkan. Dengan demikian, tanah benar-benar istirahat dari eksploitasi. Sekalipun tanah itu menghasilkan tanpa ditanam, namun hasilnya tidak boleh dituai. Ini berbeda tadi dengan Sabat, di mana tanahnya jika menghasilkan bisa diambil dan menjadi biaya kehidupan. Namun pada tahun Yobel, tahun ke-50 ini, tanah harus sungguh-sungguh beristirahat. Firman yang disampaikan Tuhan ini kepada Musa merupakan betapa pentingnya untuk memelihara alam ini. Tanah tidak boleh terus-menerus ditanami.
tanah perlu beristirahat agar zat tanah yang dikeluarkan untuk pertumbuhan tanaman dapat dipulihkan kembali. Sekitar 20 tahun yang lalu, beberapa daerah di Sumatera Utara banyak petani menanam jahe. Hasilnya memang sangat luar biasa. Para petani pun semangat mengerjakan tanah yang telah tertidur selama puluhan bahkan ratusan tahun. Konon ceritanya, hasil panen ketiga dan keempat sangat menurun. Ini menunjukkan zat yang dibutuhkan tumbuhan dalam tanah itu sudah sangat berkurang. Tak mengherankan, saat ini hampir semua tumbuhan telah menggunakan zat kimia. Secara tidak langsung, manusia telah mengkonsumsi zat kimia tersebut. Apakah ini yang menimbulkan ragam penyakit manusia saat ini? Jawabnya ada pada rumput yang bergoyang. Orang-orang yang tinggal di daerah Jambi sekitar 30-40 tahun yang lalu dapat bercerita tentang kesejukan atau dinginnya kawasan itu. Namun kesejukan itu tak lagi dirasakan saat ini. Panas menyelimuti daerah itu, entah pagi, siang, sore, atau malam. Penyebabnya mungkin tak perlu ditanya pada rumput yang bergoyang. Tapi lihatlah, hampir seluruh daerah tersebut telah ditanami dengan sawit. Ekosistem dunia yang rusak memberi dampak buruk bagi manusia. Saudara-saudara yang seiman dalam Kristus Yesus, persoalan tentang lingkungan hidup adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Alam akan menjaga manusia jika manusia berbuat yang baik terhadap alam. Demikian juga sebaliknya, manusia juga harus bertanggung jawab dan menggunakan alam itu dengan sebaik mungkin. Sebagai umat Tuhan, kita perlu tetap melaksanakan tujuan dari Sabat Tanah itu, yaitu memelihara lingkungan hidup, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarang, hemat energi listrik, menjauhi segala pencemaran, membuat tanaman sekecil apapun. Semua itu tentu bagian dari memelihara alam. Setiap manusia tentunya dipanggil pada suatu pengharapan akan hidup yang baru. Dipanggil untuk menikmati suasana yang baru, yang aman dan damai. Dalam kaitannya dengan ekologi, manusia mengharapkan untuk hidup di bumi yang baru dan langit yang baru. Keinginan untuk hidup di bumi dan langit yang baru adalah gambaran dari kesejahteraan manusia yang melihat alam itu sebagai bagian dari hidupnya. Manusia tidak lagi melihat alam sebagai objek semata, melainkan subjek yang ada dalam hidupnya sebagai sesama ciptaan Tuhan. Peliharalah lingkungan alam ini. Amin.